Inilah mobil ninja gua, Honda Odyssey RC1 2019. Gue Farel Manusoken, balik lagi di Sekutu Otomotif. Ini mobil ninja gua. Pertanda apa guys? Entah itu udah kejual atau mau dijual. Mobil ninja yang, aduh, ini enak banget. Tapi ada nggak enaknya juga. Nanti gue jelasin. Mobil Honda Odyssey. Bilang apa sih? Odyssey. Apa Odyssey? Bilangnya Odyssey lah orang-orang ya. Tapi kalau orang barat bilang Odyssey RC1 atau RC1 2019. Ini yang tipe facelift. Enaknya mobil ini adalah jadi penumpang enak. Jadi supir, enggak supir amat. Beda kalau misalnya kita naik Alphard ya. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Di Jepang gue banyak banget yang ngeliat tuh Alphard yang ngendarain ya bukan supir. Jadi sah-sah aja sebenarnya. Cuma entah kenapa kalau di sini tuh nyupir Alphard berasa kayak ada yang salah ya. Padahal biasa aja. Nah tapi gue nggak suka yang terlalu dimensinya terlalu tinggi, terlalu apa ya. Gue pengen mobil keluarga MPV tapi yang compact ya. Meskipun gue sendiri belum berkeluarga, tapi setidaknya nyaman di baris kedua. Ini nyaman banget. Enak banget mobil ini. Dipakai sendiri juga Pol. Jadi mobil ini adalah mobil yang versi facelift. Kalau nggak salah pertama itu tuh 2014. Baru setelah 2018 atau 2017 tuh udah facelift. Yang paling ketara sebenarnya di facelift ini nih, fog lamp ya. Sebelum facelift itu bulat, kalau sekarang tuh LED manjang gitu. Nah ini lucu nih cuy. Lucu banget. Grillnya gede banget, chrome. Nyambung sama lampu, but ini beda lagi. But futuristik sekali ya, transformer sekali ya, tapi tidak selebay Alphard. Gue suka nih mobil nih. Dan mobil ini bawaannya udah begini fitmentnya. Karena ini mobil ceper banget menurut gue ya, ceper banget. Ini sama sekali nggak gue ubah, nggak gue pasang coil over, apalagi Airsus, gue nggak custom pair. Tapi ini asli bawaannya mobil Honda Odyssey RC1 tuh. Gue jadi longgar. Gue pakai ban Geolandar, Yokohama Geolandar, all terrain. Gila, Odyssey pakai all terrain gitu. 225, 55, ring 18. Ini mobil yang di velg yang gue pakai di Grand Vitara gue colokin ke sini. Sementara Vitara tuh udah pakai velg standar dulu. Ini pakai Rotiform LSR 18, lebar 8, ET-nya 35. Hasilnya pol pas tuh. Nggak gue apa-apain cuy. Belakang rata gila. Oh enggak deh, yang depan gue custom sedikit. Cuma gue ubah chambernya, gue masukin sedikit nih. Set. Gue lupa minus berapa ya, tapi gue masukin sedikit. Karena center boardnya beda. Antara velg Rotiform LSR dengan bawaan mobil bonggolnya, itu gue pakai centering bikin di midun. Centering doang sama modal chamberin dikit ya. Set. Udah. Gila fitmentnya. Pol. Lebar 8, ET 35, di belakang tuh sangat masuk banget, rata banget. Tapi kalau lu mau nggak ngapa-ngapain, nggak pengen chamberin, pengen yang bawaannya yang 0, nggak pakai minus chambernya, saran gue pakai 7,5 yang belakang lebar 8. 7,5 dan 8, tapi 7,5 depan dan 8 belakang itu sangat jarang ya, velg ya. Jadi kalau gue pakai 88 ya masih dimaafkan lah. Ya chamber dikit masih aman lah. Nggak custom, nggak potong per, nggak pakai coilover, langsung bet. Manis tampilannya. Meskipun agak gatel, pengen mendekin lagi. Cuma karena ini bau barang banget, dan ini mobil perang banget, salah satu mobil perang ya. Jadi gue nggak mau pendek-pendek lah. Cuy, 2 jari longgar lumayan lah. Karena dipendekin lagi, depannya udah gondrong. Odyssey, itu bawaannya udah gondrong. Tuh gondrong banget. Bahkan kalau misalnya lo ke trotoar, lagi parkir, biasa ada trotoar nanjak, nih suka mentok nih. Ini tuh ke bawah banget nih pintunya. Ih, lucu banget. Pol banget. Gue tambahin original crossbar Terzo, beli di Jepang, dan gue beli 2 pasang. Gue tuh kenapa ya, perasaan gue beli 1 yo, tapi tiba-tiba yang datang tuh 2, yang satu warna silver, yang satu lagi warna full black, dan ini tuh nancapnya cuma di sini. Ini memang bener-bener buat si Odyssey RC1 nih, tuh, memang di sini dia. Oh pintunya otomatis, kiri kanan otomatis. Lucu banget. Samping ada side moldingnya, krom-krom, mewahnya berkesan sekali. Ini juga krom-krom. Belakang juga, belakangnya keren banget menurut gua. Ini bagus banget, cantik tuh. Lampunya cantik sekali.
Bawah juga ada aksen chrome juga. Lucu cuy. Ada sensor parkir berapa? 1, 2, 3, 4. 4 sensor parkir. Lucu banget nih, gue suka lampunya nih. Tuh. Ih, manis. Terus set, manis. Eits. Di sini ada tulisannya nih harusnya nih. Gue udah beli dari Jepang. Odyssey Absolute. Tinggal di sini nih. Set. Beda sama Odyssey biasa sama Absolute yang RC1 kalau nggak salah ya, dia tuh tengahnya joknya tuh rada-rada ungu gitu. Kalau ini hitam full black. Sebenarnya Absolute sama enggak tuh nggak terlalu banyak bedanya sih kalau buat di RC1 ya. Tapi paling ketara bedanya tuh tulisan di belakang Absolute. Ih, lucu banget. Lucu banget mobil Ninja gua. Ini mobil Ninja. Tuh depannya lebar banget tuh, kaca lebar, selebar-lebarnya umat ini. Kalau lagi nyetir pandangannya tuh luas banget. Minim blind spot mobil ini. Oh ya, gue pakai kaca BF Film. Thank you BF Film. Syahdu sekali. Depan 40%, sisanya 80%. Mantep pol semua. Tapi meskipun 80 masih terang kalau malam. Tuh, dia ada blind spot di sini. Nah, inilah dalamnya. Leather semua. Tuh. Elektrik. Full elektrik. Yang kanan elektrik nggak ya? Elektrik juga kalau nggak salah. Terus di sini ada kayak kayu-kayu hitam gitu. Kayu-kayu hitam. Ya standar lah ya. Speaker, cup holder, laci kecil buat handphone. Ini gue tambahin nih cup holder di sini. Yang rugged, tadinya buat Jimny nih. Gue taruh sini aja. Kenapa? Karena gue butuh asbak untuk ngerokok. Terus ada ini sensor parkir bisa dimatiin. Ya standar lah nih, buka tutup bagasi dari sini bisa. Buka pintu, terus ada tombol ekonomnya, tombol ekon. Terus di sini ini apa ya? Ya buat kartu-kartu kali ya. Terus ini mewah sekali tuh cuy, mewah sekali. Dan ini udah ada throttle controlnya. Ini merek apa sih? Pivot. Iya, kalau nggak salah ya. T-Drive Pro throttle control. Nah, untuk mesin dia pakai K24 W7. Horsepower-nya kalau nggak salah 173 horsepower, torsinya tuh 220 Nm kalau nggak salah ya. Sangat cukup. Dan gue udah ganti pulinya dengan puli racing. Wah, itu nampol banget cuy. Ini beneran nampol. Gue ganti puli buat Jimny ya. Berasanya tuh nggak terlalu lah. Tapi di sini berasa banget banget. Ganti pulinya udah, aduh, mantep. Dan ngebut, ini mobil ngebut banget. Enak banget cuy. Memang karakter Honda gitu ya, dibawa tuh sendiri tuh enak kalau mobil ya. Karena ini CVT, ya CVT-nya yang gue baca-baca sih tidak terlalu banyak bermasalah dibandingkan CVT lain, katanya gitu. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya CVT atau mobil apapun tergantung perawatannya gimana gitu. Tuh di sini ada laci, lacinya aneh nih cuy. Tuh, dia cuma naik segini doang. Gunanya apa ya? Nih, segini terus dipencet, naik segini doang. Ngapain ada fitur ini? Kecuali kalau diginiin tuh langsung boot sampai belakang. Terus dia ada cup holder lagi tambahan. Di sini ada HMI, terus ada power outlet, ada datu yang USB, satu lagi yang power outlet biasa. Terus di sini enak nih. Tuh. Ini bisa kayak gini kalau lagi nyetir atau kalau lagi macet-macetan gini. Ini nyetir enak banget nih gini. Ini enak banget nih cuy. Kalau nyetir gini, enak banget. Tuh. Terus di bawah ada tray yang lega banget. Banyak yang nggak dapat ini nih. Gue nggak tahu tipe apa yang nggak dapat ini ya. Ini lumayan nih cuy. Kalau beli di Jepang nih cuy harganya cuy. Udah 4 juta atau 5 juta gitu. Barunya. Mantep. Enaknya kalau pegangan tangan sama pacar gitu kan. Deket-deketan tuh. Karena lega nih. Tangannya pacar di sini. Ayo, mau kemana? Tuh, setirnya juga lengkap banget fiturnya. Ya, lo bisa lihat lah, banyak banget. Ada cruise control, ada buat kontrol audio, channel segala macam lengkap di sini. Dan ini enak banget nih. Ada pedal shift juga tuh. Dan ini udah diganti sama yang punya sebelumnya, pakai Android biasa. Mungkin 12 inch, 11,3 gue lupa deh, gede banget. Dan ini emang khusus Honda Odyssey RC1 ya, karena dia nyatu dengan kisi-kisi AC. Jadi ini aftermarket yang memang buat si Honda Odyssey RC1. Speaker juga udah lengkap semuanya di sini. AC.
Ini kontrol AC belakang bisa dari sini juga, lengkap lah. Dan tombol-tombolnya tuh futuristik sekali ya. Gue suka, dashboardnya gue suka banget ya. Kata orang nih Odyssey yang bukan Odyssey ya, karena Odyssey yang sebenarnya tuh kayak mobil mafia gitu. Mirip-mirip MPV Rasa Station Wagon yang versi sebelumnya, pendek ceper. Tapi gue suka ini karena banyak hal. Fitur-fiturnya ini buat taruh kacamata. Terus kalau pengen ngeliat yang punya anak kecil nih, ngontrol anak kecil di sini. Oh, robot Hillman lagi ngapain ya guys? Oh, Broto nih ya lagi main. Ini buat sunroof. Ini buat lampu. Lampu itu kecil banget, tapi terang dia. Ini buat kaca, wajib banget ada kaca. Apalagi sebelah sini kalau punya pasangan harus ada kaca di sini ya. Ini ada lampunya nggak ada. Oh ada nih, ada juga. Enak banget nih. Gitar sendiri enak. Kursi itu empuk sekali, empuk banget. Pol empuknya. Sekarang kita menuju ke tengah. Let's go. Nih, hal-hal yang gue suka dari mobil ini. Yang pertama adalah ada sunshade buat privacy kita. Ini seru banget. Kalau lu pakai mobil terang, ada ginian tuh kayak kelihatan apa ya? JDM sekali gitu. Nah, AC yang model kayak gini di semua mobil, hampir semua mobil ya, yang kayak gini nih tuh. Ditutup-tutup pasti masih ada angin yang keluar. Kadang-kadang tuh kalau di pala tuh berasa pusing banget. Nah, caranya adalah dibuka sedikit. Buka sedikit, arahin ke atas. Atau satu lagi ke belakang. Jadi nggak sampai pala. Karena kalau ditutup semua, nyanter ke pala, masih ada tuh angin. Orang pada ngakalin tuh ditutupin pakai kertas gitu. Padahal simple cuma gini dong cuy, buka dikit aja. Arahin ke belakang atau ke atas. Tuh, udah. Tinggal yang depan, lu arahin buat lo. Ini ada lampu, enak. Kalau buat makan di mobil gitu. Terus ada TV yang terintegrasi dengan head unit. Jadi kalau misalnya head unit lagi nampilin maps, ini juga nampilin maps juga. Nggak terlalu kepake lah inilah. Harusnya ini diganti sama sunroof. Pol. Kalau diganti ada sunroof. Sunroof V2 ini pol banget nih mobilnya. Jadi hal yang di head unit ketampil juga di sini. Ini kontrol AC, temperatur segala macam, matiin juga bisa dari sini nih. Ada buat pegangannya sama hooknya di sini nih, buat maju. Nah, oh ini ada kantong. Terus di sini ada power outlet. Di mana ban serepnya? Ban serepnya tuh di sini. Oke, di sini buka. Tuh, sini males. Lu lihat di YouTube orang lain dah. Gue males. Sebenarnya kayak karpet asal-asalan aja yang ada di kantor ya, gue pakein nih. Belum gue bikin lagi di karpet Dom Ferry. Ya pokoknya intinya di sini aja ban serep. Udah dikasih subwoofer segala macam tuh. Nah, yang paling berasa versi pre-facelift dan facelift adalah kenapa gue ngambil yang udah facelift, karena ada kantong di sini nih. Sebelumnya nggak ada. Nah, jok ini jok ajaib karena ini banyak fitur meskipun manual ya. Contoh, udah pasti ini set sampai tinggi tuh. Terus ini reclining, maju mundurnya. Nah, ini sebenarnya bisa sampai sini. Tuh, dia mentok di sini. Kalau misalnya kursi belakang dilipat. Tapi yang paling magic adalah dia bisa ditarik, geser, terus tembus sampai belakang. Tinggi gue 180 cm. Lihat tuh, masih lega. Gila nih mobil, gila. Nggak berhenti di situ, dia masih bisa dimundurin lagi. Jadi kayak, wow, pol, mobil pol nih. Ini gue nyenyak banget tidur di sini. Meskipun harusnya bisa lebih panjang lagi. Kalau lebih panjang tuh ya maksimal lah nyamannya. Ini cuma sampai betis doang nih. Ya karena ini kan landai ya, nggak kayak Alphard yang tinggi. Jadi otomatis tuh dimensi tinggi dari si jok ini pasti lebih landai lah. Tapi ya nggak masalah. Bisa sih lu beli bean bag satu lagi di sini buat nopang kaki yang ujung. Dengan catatan kalau lu punya tinggi badan model kayak gue ya, 180 cm. Tapi kalau lu pendek ya jangan kayak gitu. Kayak gini cukup lah. Gue karena tinggi dan kayak model aja ya. Jadi ya butuh tambahan lagi. Enak banget coy buat tidur. Syahdu sekali. Ini enak nih. Makanya mobil ini, jok ini tuh banyak diincar orang. Mobil Bang Komeng aja Grand Max-nya pakai jok ini sama Om Perry. Tuh. Dan dia tuh kalau misalnya oh, ini udah ada seat belt-nya. Ini enak banget nih cuy. Empuknya dapet.
empuknya dapet. Oh iya iya. Jadi kalau kita rebahin, set, ini juga ikut naik nih. Nggak cuma ini doang nih yang turun, tapi ini juga ikut naik. Jadi paha lu tuh nopangnya enak lah buat istirahat. Enak banget nih cuy mobil cuy. Hehe. Ada yang generasi setelah ini sih lebih besar tapi ya nggak tahu ya. Bagi gue sih gue lebih nyaman yang ini ya. Tuh kalau duduk biasa kayak gini juga masih tinggi cuy. Enak sekali. Ada cup holder di sini tuh. Mantap. Sekarang kita ke belakang. Gue pengen kasih tahu gimana duduk di belakang. Nih maju. Mobil ini udah power backdoor tambahan sih ya. Sama orangnya tambahan nih. Selega apa cuy? Lega banget tuh. Lega banget. Dan gue suka ada pegangan nih di baris ketiga. Kenapa? Karena ini gue tambahin tiang buat baju-baju gue. Dan ini muat banyak. Nih footage nih. Barang-barang gue bawa tiap hari. Ini belum seberapa nih. Biasanya lebih parah daripada ini barang-barangnya. Tuh, muat banget cuy. Pol, ini muatnya pol. Lo ngangkut lemari juga bisa di sini. Ngangkut bupet, lo mau beli bale sidul, balenya babe, bisa di sini taruh sih. Ada cup holder kiri kanan. Ada seat beltnya juga. Dan inilah dia caranya untuk bangku baris ketiga. Oh gitu, ditekan, ditarik, bet, terus, lah, kok didong sendiri? Ah, atu-atu dia, wah atu-atu, aduh, gue paling males nih, kayak youtuber lainnya duduk di belakang males sebenarnya gue. Guys, gue males duduk di sini guys, capek. Lu lihat di YouTube orang aja. Ya itu gua. Udah banyak. Udah lah, ngapain sih gua bilang-bilang. Males gua duduk di sini. Pokoknya enak lah. Enak banget, enak. Nah, ini bagasi lega banget nih. Tuh. Lega banget cuy. Dalam banget lagi. Bikin kolam lele bisa ini. Penangkaran buaya bisa nih. Saking dalamnya. Oh, ini apa nih? Oh, ini dongkrak. Nih, di sini nih. Ada dongkrak. Tuh. Sama kunci-kunci. Boleh lu. Boleh. Taruh lagi. Nah, nutupnya lagi adalah kayak tadi lah. Bet. Hah, tariknya gimana ini? Tariknya, oh ini nih. Oh, cat ini. Gitu, gini. Nah, gitulah. Gitu dong keringetan gua. Ada kamera mundur. Kamera 360. Jangan lupa kamera 360. Gue lupa loh, hampir ya gue lupa. Loh, harusnya 360 dah. Oh ini nih, kamera. Sama di depan ini. Tuh. Canggih ya, mobilnya canggih banget. Pol. Begitulah kita review sedikit mobil harian kita selama beberapa bulan terakhir ini dengan Honda Odyssey 2019 RC1. Ada enaknya, ada enggaknya. Nah, sekarang kita pengen nyetir, kita kasih tahu enaknya kayak gimana, enggaknya kayak gimana. Sekarang kita pengen mengendarai mobil Honda Odyssey RC1 2019. Mobil yang menjadi mobil ninja gua selama beberapa bulan ini. Tuh, lihat tuh, kamera 360. Meskipun tampilannya tidak begitu jernih ya, tapi oke lah, malam-malam juga oke. Nih rem kaki, rem tangan, parking brake. Ya, di sini. Tekan, bet. Ini mobil halus, lus. Enak cuy. Lebarnya tuh 1800-an, nggak nyampe 1900, jadi gang friendly. Cuma panjangnya lumayan lah. Panjangnya berapa ya? Pastinya ya lu googling aja dah, jangan manja lu. Kasih tau mau review mobil apaan ini? Ya kan ini mobil pribadi, mobil yang gue pakai, jadi gue ngasih tahu experience pakai mobil ini kayak gimana. Enggak, emang malas sih gue googling. Dia panjang dah nih mobil. Cuma gang friendly doi. Tuh, lihat tuh gede banget tuh cuy kacanya cuy. Pandangannya luas. Ya enggak, kita bisa melihat masa depan di sini. Cerah sekali masa depan Anda. Minim blind spot. Posisi nyetirnya juga enak banget. Nyetir jauh juga nggak capek. Sok bawaannya juga enak, perbawaan juga enak. Kan banyak yang bilang Honda tuh masalah di kakinya.
Ini kan gue beli mobil second ya. Apa mungkin pemilik sebelumnya udah ganti kaki-kaki semua kali ya. Gue ngecek-ngecek semuanya sih aman-aman aja ya. Di belakang juga enak duduknya, disetirin enak. Jadi ini mobil cocoknya buat siapa? Buat orang-orang yang pengen nyetir enak, disetirin juga enak. Nyetir sendiri tuh nggak supir-supir amat lah. Udah gue ganti puli cuy, enteng gila. Ini enteng pol. Terus lengkap tuh ya semuanya di sini. Kayak trip A, trip B, standar mobil sebenarnya sih. Cuma tampilannya gue suka banget nih. Simple gitu, nggak kayak mobil zaman sekarang tuh ribet gue bacanya. Ini sih udah digital ya, tapi jarumnya masih analog. Sisanya udah digital. Masih enak kebacanya gitu. Mobil zaman sekarang kan kayak wah, aduh, bingung gua. Kan kita orangnya simpel ya. Bensin berapa, tinggal kilometer berapa, off-road apa kagak. Udah, gitu aja udah enak. Nih kalau nyetir gini nih cuy. Wih, enak. Kalau macet nih enaknya ini. Tuh enak banget nih tangannya. Anjing nggak pegel. Tuh kalau gini enak. Ini posisi paling enak nih. Tuh. Syahdu sekali. Enak nih tidur kali ya. Gue tidur dah. Lo ngerekam aja ya guys, gue tidur. Tuh cuy, 80% tapi masih terang cuy. Thank you nih, BF Film. Kaca filmnya Syahdu. Tuh, dari berhenti ke jalan tuh, bung. Sebelum ganti puli sih udah kayak gitu ya, tapi pas diganti puli lebih pol aja tuh, ngebejek ya. Tuh, enak banget. Total enak bro. Ya gue ngetes tol jam segini mah bunuh diri nih. Tuh kan macet. Ini ide siapa sih ini nge-review mobil jam 4:30 sore. Mau ngetes padahal gue ngebutnya gitu, gue mau ngetes kebut. Macet total dah 4:30. Ya kita kalau dapat ngebut, kalau enggak ya udahlah ya. Yang penting gue kasih tahu aja nih caranya gimana rasanya berkendara dengan Honda Odyssey RC1 2019 ini. Namanya juga CVT, perpindahan giginya tuh halus. Meskipun harus jaganya gimana ya, ganti oli. Terus kalau lagi macet di N aja, jangan di D. Terus pencet parking brake. Udah gitu aja sebenarnya sih. Dan nggak enaknya mobil ini ya. Nah, gue belum kasih tahu. Nggak enaknya mobil ini. Posisi pintu tuh terlalu rendah. Jadi kalau lu parkir di kayak trotoar sini nih, buka tuh suka mentok dek gitu. Yang berikutnya adalah konsumsi bahan bakar. Oke. Paling hemat dulu dia. Paling hemat 1:10. Paling hemat yang pernah gue rasain. Itu kombinasi tol luar kota mungkin 30%, 40%, sisanya dalam kota. 1:10. Paling boros 1:7. Pas 1:7. Ya ini mobil emang kalau dibilang irit enggak ya. Tapi gue tuh selalu bilang itu termaafkan dengan tenaga ya. Tenaga tuh ini masih mumpuni ya untuk kita bisa berkendara tiap hari, ngejar waktu, nggak yang lemot juga, tanjakan juga dilibas sama mobil ini meskipun penggerak roda depan. Tapi tanjakan juga nggak sama sekali nggak masalah lah. Cuma ya konsumsi bahan bakarnya aja nih emang. Sekali lagi itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Nah, dan buat teman-teman yang punya Honda Odyssey RC1 facelift dan pre-facelift itu silahkan komen gimana rasanya pemakaian. Karena setahu gue yang pre-facelift katanya banyak lebih masalahnya dibanding ini. Ini gue belum pernah nemuin masalah selama hampir 6 bulan gue pakai. Tiap hari gue bejek. Kalau nggak gue, anak kantor gitu atau tim gue yang pakai ngebejek juga. Belum pernah ada masalah gitu. Silakan teman-teman komen biasa penyakit mobil ini apa sih, karena gue belum nemuin. Tapi yang pasti mobil ini enak banget. Jangan ngomongin bensin tapi enak banget. Di sela-sela kita dimanjakan sama gempuran-gempuran mobil listrik, mobil Cina yang canggih-canggih, fitur udah gila-gila. Hal-hal yang konvensional kayak gini tuh justru bikin apa ya, bikin orang betah. Esensi mengemudi tuh kayak gimana sih gitu. Dan inilah nih konvensional semuanya masih enak cuy mobil ini tuh. Iya bener ya, nggak usah deh cuy, nggak usah ditol cuy, macet. Udah lu
nih gue tau ya, enak bawa jalan tol, enak beneran dah. Jadi gue gak perlu ada footage jalan tol kali ya, maksudnya. Intinya enak dah. Lu lihat tuh YouTube-nya Ridwan Hanif, Terry, Motomobi tuh ada banyak dia tuh yang berkendara di mobil tuh banyak juga banyak. Jadi udah enak pokoknya, mah nih enak aja. Oh, ini satu hal cuy yang bikin Jepang banget nih. Tuh gradasinya tuh, kaca film. Ada biru di atas. Ini Jepang sekali. Tuh, bukan rata tapi gradasi. Tinggal tambahin dashcam sih di sini nih. Sama audio pengen upgrade dikit. Tapi ini mobil udah laku belum ya? Atau mau dijual ya? Ntar ya lihat dah. Ya namanya juga kita mimpi kan bertingkat ya. Mimpi tuh nggak boleh yang bung. Kalau gue ya nggak boleh langsung gila banget. Bertahap. Mimpi tuh bertahap, bertingkat. Esensi mimpi kan bukan setinggi-tingginya, tapi bertingkat. Mimpi setinggi langit, asal langitnya kelihatan. Bertingkat, bertahap. Punya mobil satu, upgrade A, B, C, D. Kadang-kadang kehidupan tidak mulus. Langsung downgrade parah, mulai lagi dari bawah, bertahap. Ya itu hidup. Jadi mimpi itu tuh harus disesuaikan dengan kapasitas gitu kan. Mana kira-kira mimpi yang akan bisa kita grab terlebih dahulu, yang paling cepat, itu wujudin aja. Baru bertahap. Itulah, sama seperti mobil. Oh iya, ini kalau misalnya ada kendaraan lewat di samping gitu, dadakan tuh ada blind spot, apa sih namanya, tanda-tandanya gitu tuh. Tuh di situ tuh, tuk, kelihatan. Oh, ada mobil yang mau nyalip. Jadi terima kasih guys yang udah nonton Skutomotif episode kali ini. Kita lihat apakah gue akan mengganti mobil harian gue dengan yang lain atau tetap ini. Kita lihat aja ya guys ya. Enggak, biar syahdu. Sekian mengendara seadanya Honda Odyssey RC1 2019. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua. Salam dulu kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ya udah syuting nih. Woi syuting bro. Woi syuting apa nih? Wah gila. Siapa tuh? Siapa? Nggak kenal. Woi nggak kenal gue. Nggak, bukan nggak kenal. Guanya nggak update.